minta laporan pidana Agus dicabutkan, sama aja ini dengan menyuap. Kalau ada gue duduk situ, gue nggak tahu dia akan ngapain gitu. Kalau Pablo kan, lu tunjuk-tunjuk, tutup semua pintu. Kalau gue nggak tahu dia tunjuk-tunjuk nggak gitu. Uang Agus di sini melibatkan ini bukan uang terlalu banyak, terlalu cerewet kamu Denny. Saya nggak perlu exposure ke sana, kita laporkan saja. Karena saya pengen dia tersangka. Jadi aku tuh dipanggil sama Kemensos itu udah lama. Dari persoalan ini mulai bergulir. Cuma aku tidak bisa hadir, aku memberikan surat bahwa tidak bisa hadir. Kemudian aku merapat ke mereka dengan surat lagi bahwa saya minta bertemu dengan pihak-pihak jajaran Kemensos, dan kalau boleh diizinkan saya bertemu dengan Gus Menteri. Langsung menterinya langsung. Karena persoalan ini menurut saya harus ada kebijakan dari yang tertinggi. Coba berpikir untuk apa? Jadi memang ini nggak ada damai lagi, dan terakhir nggak ada damai gitu. Yang ada itu adalah orang akan, kok ini kasus ribet banget, kasih aja tuh sumbangannya Agus, kasih aja ke Kemensos kalau memang lu berani, ya. Dan kalau dia semua habisin uang itu, habisin aja, silakan. Kalau lu berani habisin, gua tantang lu habisin. Dan jangan pernah nakut-nakutin Agus. Mau kalian buat laporan pidana terhadap Agus, kalian laporan pidana terhadap Wawa, kalian mau gugat mau wakil donatur, yang memang kita lihat kalian mengeset seolah-olah Pablo dan beberapa orang lawyer keluar dari ini membela donatur, dan kalian tahu, sehingga yang kalian sampaikan ke menteri awalnya kan harusnya kalian yang takut nih, nggak punya izin di luar ODGJ, tidak punya izin donasi, harusnya kalian takut. Ini terbalik, kalian takut-takutin Pak Menteri, kalian bilang Pak Menteri donatur sudah pergi menggugat, padahal orang-orang kalian semua. Lu duduk pengacara semua yang bicara begini, bicara begitu. Kasihan kan, kita lihatnya ditunjuk-tunjuk walaupun katanya nggak ditunjuk ke dia. Cuma kan ini perempuan. Down ya, langsung drop gitu. Gini loh, lu punya anak cewek dan anak cowok, lu nggak bisa samain didikannya. Itu aja nggak bisa, treatmentnya nggak sama. And you talk with a woman gitu loh. You lahir dari rahim perempuan. You cannot be. Don't do that gitu. Dan gue yakin kalau ada Pablo di sana lucu sih itu. Kata Pablo dia mau. Makanya dia nggak boleh dateng. Iya, kalau Pablo. Syarat utamanya itu nggak boleh. Iya, Pablo tutup pintu. Kalau ada gue nggak tahu dia akan ngapain sih. Kalau ada gue duduk situ, gue nggak tahu dia akan ngapain gitu. Kalau Pablo kan, lu tunjuk-tunjuk, tutup semua pintu. Kalau gue nggak tahu dia tunjuk-tunjuk nggak gitu. Ini semua bagian daripada kehidupan yang menyenangkan aja. Gue seneng aja ngelihat Bang Farhad, dia kasihan, matanya udah ngantuk, kacamatanya dibenerin mulu. Dia udah stres tahu, kadang-kadang gue kalau ngeliat, gue nonton, kasihan juga dia, orang capek banget kayaknya dia. Olahraga bang, olahraga biar seger badannya gitu loh. Kasihan, gue tuh cukup bersimpati dari satu sisi ya, karena gue juga kasihan. Buset deh, dia tuh iseng banget tau. Dia pergi nyerang semua pihak, Pablo dia serang, Yoloide dia serang, nyari masalah. Sekarang diserang balik, pusing lah gue kalau jadi dia juga. Aduh, malah gue sakit. Ya janganlah dicari masalah itu, ngapain sih? Konflik antara Farhad Abbas dan Denny Sumargo semakin memanas. Bahkan baru-baru ini Densu juga melaporkan Farhad setelah keduanya sempat bersitegang secara langsung di kediaman sang pengacara. Densu sendiri bukan satu-satunya pihak yang pernah memperkarakan Farhad sampai ke polisi. Saking seringnya Farhad dilaporkan, Najwa Shihab sampai pernah menyentilnya di program Mata Najwa sekitar tahun 2013. Kala itu, Farhad sedang dicecar karena niatnya untuk mencalonkan diri sebagai presiden periode 2014-2019. Najwa meminta Farhad untuk membeberkan track recordnya, baik sebagai pengacara maupun politisi. Kita masih berbicara track record, kalau dihitung Anda sudah berapa kali ya dari dilaporkan ke polisi dan jadi tersangka. Tanya Najwa seperti dikutip dari kanal YouTube. Farhad langsung berkilah dan mengaku baru sekali menjadi tersangka, yakni ketika diduga melakukan rasisme ke ex-gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Sedangkan laporan yang kemarin bukan menjadi tersangka, Ibu Farhad merujuk pada dirinya dilaporkan oleh terpidana narkoba Lim Martesia alias Aling. Sebagai pengingat, tahun 2013 silam Farhad pernah dilaporkan Aling terkait dugaan penipuan 5 miliar.
Konon uang itu dibayarkan kepada Farhat yang berjanji mengurangi hukuman sang terpidana setelah menerima hukuman penjara seumur hidup. Menurut Aling, seandainya Farhat akan menjadi kuasa hukumnya dan mengajukan peninjauan kembali atas kasus hukumnya, namun Mahkamah Agung menyebut terpidana tidak pernah mengajukan PK. Namun di hadapan Najwa, Farhat membantah kabar tersebut, bukan penipuan. Tapi laporannya seperti itu ya, tanya Najwa lalu membeberkan sederet kontroversi Farhat lain seperti pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh penyanyi Riza Abbas alias Rumor. Saya tidak ingin membahas kasusnya secara spesifik, cuma ingin menunjukkan Anda itu terkenalnya karena kasus yang aneh-aneh. Kayaknya memang sengaja Farhat Abbas mau cari yang aneh-aneh, sentil Najwa.